Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Nur Ihsanul Kamalia dan teman saya Ainur Rifah Cahyaning Amarfika akan mempresentasikan tentang pemahaman diri dengan dosen pembimbing Dr. Baharudin Al-Habsyi, MPD. Pengertian pemahaman diri. Pemahaman diri banyak diperbincangkan oleh banyak orang dan setiap orang mengartikan pemahaman diri menurut cara pandang mereka masing-masing. Maslow menyebutnya personal meaning yang dimuat kira pada Yahoo Answers, menggambarkan bahwa meaning dialami dari aktualisasi diri individu yang termotivasi untuk mengetahui alasan atau maksud dari keberadaan dirinya. Tujuan pemahaman diri: 1. Mampu mengeksplorasi potensi diri mereka yang mencakup minat, abilitas, dan cita-cita sehingga individu dapat merencanakan karir yang sesuai dengan potensi diri. 2. Siswa bisa mempersiapkan diri dengan baik dalam memasuki dunia kerja. Dengan persiapan yang matang, individu dapat mencapai kesuksesan dalam berkarir. 3. Siswa mencapai kematangan dalam perkembangan karir. 4. Siswa mampu mengambil keputusan karir secara mandiri. Aspek pemahaman diri: 1. Aspek fisik. 2. Aspek psikis. 3. Aspek minat. 4. Aspek bakat. 5. Aspek cita-cita. 6. Aspek kebutuhan-kebutuhan pokok. Dan 7. Aspek gaya hidup. Konsep diri atau self-concept adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap diri sendiri. Konsep diri merupakan inti dari kepribadian seseorang dan sangat berperan dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang di dalam lingkungannya. Calhoun dan Althusser mendefinisikan konsep diri sebagai gambaran diri seseorang, sedangkan Burns mendefinisikan bahwa konsep diri sebagai kesan terhadap diri sendiri secara keseluruhan yang mencakup pendapatnya terhadap diri sendiri, terhadap gambaran diri di mata orang lain, dan pendapatnya tentang hal-hal yang dicapai. Mereka menjelaskan bahwa konsep diri adalah gambaran mental diri sendiri yang terdiri dari pengetahuan diri sendiri, pengharapan bagi diri sendiri, dan penilaian terhadap diri sendiri. Contoh konsep diri positif: mudah menerima masukan orang lain, menerima pujian tanpa meremehkan orang lain, menyelesaikan masalah sendiri, menyadari bahwa setiap orang memiliki keinginan dan pendapatnya sendiri. Contoh konsep diri negatif: selalu bergantung pada orang lain, mudah menyerah terhadap sesuatu hal, tidak pernah yakin dengan kemampuannya sendiri, lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain, tidak mampu menerima kritikan. Dimensi konsep terdiri dari pengetahuan, pengharapan, dan penilaian. Pola konsep diri: William Brooks dan Philip Hemmert membagi pola konsep diri menjadi dua, yaitu A. Konsep positif yang ditandai beberapa hal seperti: 1. Memiliki keyakinan bahwa ia mampu mengatasi masalah. 2. Merasa setara dengan orang lain. 3. Menerima pujian tanpa rasa malu atau bersalah. 4. Menyadari bahwa setiap orang memiliki keinginan, perasaan, serta perilakunya yang seluruhnya belum tentu disetujui oleh masyarakat. 5. Mengetahui dan menyadari keterangan-keterangan yang ada dalam dirinya dan berusaha memperbaikinya. Konsep diri negatif yang bercirikan sebagai berikut. 1. Peka pada kritik. Hampir selalu merasa tidak tahan terhadap kritikan yang diterimanya. Ia melihat hal tersebut sebagai usaha orang lain untuk menjatuhkan harga dirinya, sehingga ia terkadang tampak keras kepala dan berusaha mempertahankan pendapatnya dengan menggunakan berbagai justifikasi dan logika yang keliru. 2. Responsif terhadap ujian. Meskipun ia tampak tidak peduli dan menghindari pujian, namun antusiasmenya terhadap pujian masih akan tampak. 3. Hiperkritis. Dampak dari kesenangannya akan pujian. Orang dengan konsep diri negatif akan suka mencela, mengkritik, dan meremehkan orang lain. 4. Memiliki kecenderungan untuk merasa tidak disenangi oleh orang lain. Reaksinya memandang orang lain sebagai musuh, tidak lain karena ia tidak diperhatikan. Walaupun begitu, ia akan merasa bahwa ia adalah korban dari sistem sosial yang tidak beres. 5. Pesimis, hingga tampak memiliki daya kompetitif yang rendah. Hal ini terjadi karena ia merasa tidak berdaya atau mampu melawan persaingan yang ada.
Demikian presentasi dari kami. Bila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.